Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Meskipun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ke-11 dengan tema ibadah yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menolong kami untuk setia belajar kebenaran firman-Mu melalui sekolah minggu. Meskipun secara online kami tetap bersyukur dan bersukacita karena kami masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pembelajaran sekolah minggu kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Engkau yang memimpin, yang menolong. Beri pengertian bagi kami Tuhan. Buka telinga dan hati kami supaya kami terus boleh menerima pengajaran-Mu dengan baik dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam Engkau dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan keberadaan kami masing-masing, dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami lakukan, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan memimpin, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap belajar kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah merupakan aktivitas penting bagi kita semua. Melalui ibadah, kebutuhan rohani kita terpenuhi. Melalui ibadah juga kita bisa datang kepada Tuhan yang Maha Besar untuk menyembah dan memuji Dia. Nah, kebanyakan dari kita orang-orang Kristen memiliki pandangan bahwa ibadah hanya sekedar setiap hari Minggu atau ketika kita datang ke pertemuan-pertemuan di gereja, ya, ketika kita menyembah dan memuji Tuhan di rumah Tuhan, itulah ibadah. Di luar itu bukan merupakan suatu ibadah. Jadi banyak orang Kristen, banyak orang percaya punya pandangan memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Apakah benar seperti itu esensi sebuah ibadah? Kalau kita lihat kembali dari bacaan yang kita baca tadi, penulis Pengkhotbah menjelaskan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Maksudnya adalah bagaimana kita mengamat-amati, menjaga langkah kita, ya. Tidak hanya ketika kita ada di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita harus mengawasi setiap langkah kita. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan firman Tuhan, sudah mentaati firman Tuhan atau belum. Tidak hanya di gereja, tetapi juga kehidupan kita di luar gereja. Dari pemahaman ini, kita tahu bahwa ibadah bukan hanya sekedar datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi segenap kehidupan kita, seluruh kehidupan kita adalah ibadah bagi Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup, ya. Saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah tubuh kita yang kita persembahkan, yang hidup, ya, yang kita hidupi saat ini, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi selama kita hidup, selama kita ada di dunia, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu adalah ibadah kita yang sejati. Oleh karena itu,
penulis pengkhotbah tadi mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa menjaga langkah kita supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita berada di gereja menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Orang melihat, wow, kehidupan penyembahannya sungguh luar biasa. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang yang sangat berbeda. Ya, menjadi orang-orang yang bahkan kehidupannya lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita demikian, ya. Karena banyak terjadi, ya, di dalam kehidupan orang percaya menghidupi kehidupan yang seperti itu, ya. Oleh karena tadi pemahaman yang saya sampaikan di awal tadi, ya, bagaimana mereka memisahkan antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Mereka memiliki pemahaman bahwa kalau mereka hidup rohani itu ketika mereka hanya berada di gereja. Kalau di luar gereja, ya itu adalah hal-hal jasmani, hal-hal dunia. Jadi saya bisa melakukan apa saja semau saya. Kembali kita diingatkan dari firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa seluruh kehidupan kita, tidak peduli itu di dalam gereja saat kita ada di gereja ataupun di luar gereja, baik itu di keluarga kita, baik kita di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, itu adalah ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di dalam gereja kita menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa, hidup kita begitu memuliakan nama Tuhan, apalagi di luar gereja, kita juga harus menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa, menjadi orang-orang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita, baik itu sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai karyawan, sebagai pengusaha, atau sebagai pelajar. Disitulah tempat kita beribadah dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Karena itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Kehidupan kita yang kita hidupi saat ini, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, ya, ketika kita di gereja, mari kita memuliakan nama Tuhan. Ketika kita di luar gereja, kita pun tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, saat kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita, di rumah Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita masuk ke dalam rumah Tuhan, sebelum kita beribadah di hari Minggu, ya. Kalau kita diundang oleh Bapak Presiden, apa yang kita lakukan? Wah, kita pasti sudah bersiap-siap jauh-jauh hari, ya. Pakaian mana yang harus saya kenakan, ya, yang terbaik saya ingin pakai, ya, karena saya diundang oleh orang nomor 1 di Indonesia. Lalu kita mungkin mengatur dandanan kita, ya, atau mengatur perkataan kita, karena kita mau menghadap orang yang penting, ya. Itu orang nomor 1 di Indonesia, penguasa di Indonesia, ya. Bagaimana kalau kita diundang oleh Tuhan yang menguasai dunia ini? Apakah yang kita lakukan lebih daripada yang kita lakukan ketika kita diundang oleh Bapak Presiden? Seharusnya lebih, karena Bapak Presiden mengatur kehidupan kita yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya. Tetapi Tuhan Allah kita menguasai, mengatur kehidupan kita sampai dengan nafas hidup kita, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang atur. Penguasa hidup kita, ya. Harusnya kita
mempersiapkannya lebih daripada itu, ya. Ada kesaksian dari beberapa orang bagaimana ketika mereka akan beribadah di hari Minggu, mereka mulai persiapkan di hari Sabtu, ya. Sikap hati mereka, hidup mereka, lalu pakaian yang harus mereka gunakan, peralatan yang akan mereka pakai ketika besok beribadah, semuanya dipersiapkan sedemikian rupa untuk masuk dalam ibadah di hari Minggu. Nah, seharusnya itulah yang kita lakukan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai saat ini untuk mempersiapkan ibadah kita di hari Minggu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya datang dengan asal-asalan, ya yang penting datang ke gereja untuk beribadah karena saya orang Kristen, tidak. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan untuk kita menghadap Tuhan kita. Nah, ketika kita masuk dalam ibadah, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita sudah menyembah Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita? Ketika kita memuji Tuhan, kita benar-benar memuji Dia. Ketika kita bersyukur kepadanya, kita benar-benar menaikkan ucapan syukur kepadanya. Ataukah hanya sekedar memuji Tuhan, ya kalau lagunya enak, saya ikut bergoyang mungkin, atau ikut mengangkat tangan karena semuanya mengangkat tangan, seperti itu. Tidak dari hati kita. Terus kalau lagunya nggak begitu menyenangkan, ya saya dengarkan saja, saya nggak ikut menyanyi. Atau mungkin ya menyanyinya asal-asalan, ya. Apakah seperti itu? Kita sebagai orang-orang percaya yang begitu bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, tidak dipengaruhi oleh lagu-lagu yang digunakan, tidak dipengaruhi oleh alat-alat musik yang digunakan, tidak dipengaruhi oleh mungkin pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Karena banyak terjadi, ya, orang-orang beribadah tidak bersemangat oleh karena musiknya tidak full band, ya. Oh, hanya cuman pakai gitar, atau mungkin hanya cuman pakai piano. Bahkan mungkin, wah, ibadahnya nggak seru karena nggak ada alat musiknya, ya. Dan ada juga yang beralasan ibadahnya tidak memberkati saya, gitu. Oleh karena khotbahnya kurang meyakinkan, atau mungkin pengkhotbahnya kurang lucu, gitu ya, tidak lucu, terlalu serius, ya. Nah, apakah kita datang beribadah dengan sikap hati ingin diberkati, ya, atau kita datang beribadah ingin bertemu dengan Tuhan dan menyembah Dia, ya. Sikap hati kita, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memiliki sikap hati datang beribadah cuman untuk supaya diberkati, lalu kemudian saya ingin mendengarkan sesuatu yang menyenangkan telinga saya, memuaskan diri saya. Jadi banyak orang berkomentar, saya beribadah di sini merasa tidak puas, ya, merasa tidak bertumbuh, ya. Apakah kesalahannya dari ibadahnya atau pelayan-pelayannya atau pengkhotbahnya? Tidak, sebenarnya itu kesalahan ada pada diri kita. Bagaimana sikap hati kita yang tidak mau merendahkan hati kita, ya, merasa bahwa rangkaian ibadah yang kita jalani itu tidak kelasnya saya, gitu, ya. Khotbahnya terlalu ecek-ecek, ya. Jadi tidak berat bagi saya, tidak menjadi berkat, tidak membuat saya bertumbuh. Tetapi ketika sikap hati kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, apapun khotbahnya, siapapun pengkhotbahnya, apapun lagunya, apapun alat musik yang digunakannya, itu pasti memberkati kita, itu pasti membuat kita bertumbuh, ya. Jadi semuanya tergantung kembali kepada kita, kembali kepada sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan ketika Bapak Ibu Saudara ataupun saya datang beribadah dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu pasti kesalahan terjadi dalam diri kita. Mungkin kita tidak benar-benar siap untuk menghadap Tuhan. Mungkin kita memiliki pergumulan yang
belum kita lepaskan ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Dan mungkin kita memiliki keangkuhan-keangkuhan yang masih kita pegang, sehingga kita tidak rela merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima ajarannya, menerima firman-Nya yang kita akan siap lakukan di dalam kehidupan kita. Pada bagian selanjutnya dari bacaan yang kita baca tadi, di situ dituliskan bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi menghampiri untuk mendengar, ya. Jadi tujuan kita untuk beribadah adalah menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan yang terpenting adalah mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan sepanjang minggu ini melalui ibadah pada hari Minggu. Itulah yang harusnya kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita merasa tidak mendapat apa-apa saat kita beribadah, mari kita koreksi kembali diri kita, evaluasi lagi diri kita. Bagaimana sikap hati kita saat beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh keadaan yang ada, situasi yang ada, para pelayan Tuhan, para pemain musik, para lagu-lagu yang digunakan ataupun khotbah atau pengkhotbah yang ada tidak akan mempengaruhi, ya, sikap hati kita. Siapapun mereka, apapun yang dipakai, itu akan tetap memberi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan sesuatu yang indah ketika kita pulang dari beribadah. Nah, itu sikap hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang terpenting untuk kita bisa memiliki sikap hati yang sedemikian, fokus kita adalah kepada Tuhan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kadangkala orang mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan oleh karena mungkin lagu-lagunya tidak begitu familiar, atau mungkin kurang enak, atau pemain musiknya kurang mahir, sehingga aransemennya tidak begitu menggugah kita untuk memuji Tuhan secara luar biasa gitu, ya. Atau mungkin WL-nya atau singernya agak-agak sedikit fals gitu, atau pengkhotbahnya tidak menyenangkan, kurang lucu, terlalu serius. Banyak hal alasan-alasan dipakai sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan ibadah itu, apapun yang terjadi dalam ibadah itu, kita tetap bisa memuji dan menyembah Dia. Dan tadi seperti yang saya katakan, bahwa ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, kita akan pulang membawa begitu banyak berkat. Kita akan diubahkan, kita akan menjadi orang-orang yang mampu mendengar suara Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ketika kita pulang dari ibadah itu, kita menjadi orang-orang yang berbeda, yang sungguh-sungguh melaksanakan setiap firman Tuhan yang disampaikan pada saat ibadah itu, tanpa mengkritik sana, tanpa mengkritik sini, tetapi hanya fokus kepada Tuhan. Itulah pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dialah kita ketika kita beribadah, kita mulai merubah mindset hidup kita, mindset yang ada di dalam pemikiran kita, ya, bahwa ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, tidak hanya di gereja tetapi juga di luar gereja. Saat kita beribadah, kita hanya fokus kepada Tuhan, dan kita dengan sungguh-sungguh menyembah dan memuji Dia. Bahkan kita membiasakan diri untuk mempersiapkan masuk ke dalam ibadah, ya, jauh-jauh hari. Apa yang kita gunakan, apa yang akan kita persembahkan, sikap hati kita persiapkan semuanya, dan semuanya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami diajar bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam penyembahan kepada Engkau secara benar.
menghidupi hidup kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau terus mengingatkan kami, itulah ibadah kami. Sehingga kami senantiasa melakukan firman Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mulai memilah-milah antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani atau kehidupan dunia ini, sehingga kami tidak senantiasa dan terus-menerus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami saat beribadah kami tidak fokus kepada Engkau, tetapi sibuk mengkritik para pelayan Tuhan, pengkhotbah ataupun firman Tuhan yang disampaikan. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, untuk kami datang kepada Engkau dalam ibadah. Sehingga siapapun yang bertugas, siapapun yang berkhotbah, apapun khotbahnya, kami dengan tunduk dan taat mendengarkan semuanya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi, kami dengan sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan Engkau. Karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau sudah begitu luar biasa mengasihi kami. Dan biarlah sebagai ucapan syukur kami, sebagai sukacita kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau dengan seluruh apa yang kami miliki. Tubuh, jiwa, roh, dan bahkan harta kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami terus bimbing dan sertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.